Salam jumpa bersama Bu Ike. Mari kita belajar integral. Sebelumnya kita ketahui dulu untuk kompetensi dasar pengetahuannya 3.10 mendeskripsikan integral tak tentu atau antiturunan fungsi aljabar dan menganalisis sifat-sifatnya berdasarkan sifat-sifat turunan fungsi. Kemudian untuk kompetensi psikomotor 4.10 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu atau antiturunan fungsi aljabar. Konsep integral tak tentu merupakan kebalikan atau inverse dari turunan atau diferensial. Oleh karena itu, integral disebut juga sebagai antiturunan. Dengan kata lain, integral tak tentu atau antidiferensial merupakan cara untuk menemukan fungsi asal dari suatu fungsi yang sudah diturunkan. Ada dua konsep dasar integral, yaitu integral tak tentu atau indefinite integral dan integral tentu atau definite integral. Tapi yang akan kita pelajari di kelas 11 ini adalah integral tak tentu fungsi aljabar. Nah, sekarang kita lihat secara umum integral itu dapat kita tuliskan sebagai ini. Integral, ini ya, ada simbol seperti cacing ini ya, fx dx sama dengan integral f besar x f aksen x dx sama dengan fx plus c. Dengan integral fx dx disebut unsur integrasi, dibaca integral fx terhadap x. Jadi ini integral fx dx itu integral fx terhadap x. Kemudian fx-nya sendiri disebut integran atau yang diintegralkan, fungsi yang diintegralkan ya. Kemudian f yang besar ini, fx dengan hurufnya berbeda dia, f besar, itu disebut fungsi asalnya, fungsi asal. Jadi yang sebenarnya yang sebelum diturunkan ya. Terus kemudian yang c itu disebut konstanta atau tetapan integrasi. Jadi kita perhatikan bahwa jika kita misalnya fx itu adalah f aksen turunan ya, yang huruf besar ya, huruf besar ini ya, itu jika diintegralkan terhadap x-nya maka sama dengan fx besar plus c. Dan fx ini adalah fungsi asal sebenarnya, fungsi asal yang sebelum diturunkan. Terus ditambah c-nya itu adalah konstanta. Perhatikan tabel di bawah ini. Ini adalah tabel yang bagiannya ini adalah fungsi fx dan ini adalah turunannya f x sama dengan f x kecil ya, f-nya hurufnya. Ini kita turunkan, jadi misalkan fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 3x kita turunkan menjadi hasilnya 2x plus 3. Kemudian x kuadrat plus 3x plus 2 diturunkan menjadi 2x plus 3 juga. Kemudian fungsi x kuadrat plus 3x min 6 diturunkan juga 2x plus 3. Dan fungsi x kuadrat plus 3x plus akar 3 ini juga 2x plus 3. Bahkan fungsi x kuadrat plus 3x plus c dengan c-nya itu konstanta sebarang, hasilnya juga 2x plus 3. Nah, berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari ya fungsi fx yang berbeda ini seperti x kuadrat plus 3x, x kuadrat plus 3x plus 2 dan seterusnya ini ya diperoleh turunan yang sama, yaitu 2x plus 3. Sehingga dapat dikatakan bahwa f turunan x sama dengan fx ya diketahui sama, maka asal fungsinya adalah ini tadi. Yang diperoleh belum tentu itu sama. Ya, ini bukti konstantanya berbeda ya. Tetapi hasilnya adalah turunannya adalah sama. Nah, proses pencarian fungsi asal fx ya dari turunan ini ya, f aksen x yang diketahui disebut sebagai operasi inverse pendiferensialan atau antiturunan yang lebih dikenal dengan nama operasi integral. Jadi seperti yang dikatakan ya sebelumnya saya menjelaskan bahwa rumus antiturunan atau integral itu integral
f aksen x dx atau sama dengan integral f(x) itu adalah fx plus c, dengan c-nya itu adalah konstanta sembarang. Fx ini adalah fungsi asal ini. Oke, misalkan jadi kalau misalkan seperti yang tadi dalam tabel itu jika integral dari 2x plus 3 ya, turunannya ini dx ya, itu adalah x kuadrat plus 3x plus c. Ini adalah fx besarnya ya, ditambah ini c. Dan ini adalah rumus umumnya dalam integral ya, atau anti turunan. Baiklah, selanjutnya kita akan belajar tentang rumus dasar integral. Secara umum, perumusan integrasi dasar adalah sebagai berikut. Ini adalah rumus dasar dari integral fungsi aljabar. Yang pertama, integral k dx dengan k-nya adalah konstanta ya, sama dengan ks ditambah c. Yang kedua, integral x pangkat n dx itu adalah sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c. Dengan n tidak boleh sama dengan min 1. Bisa saya perjelas. Jadi jika integral x pangkat n dx ya, itu adalah sama dengan 1 per ya, jadi 1 per n-nya itu ditambah 1 di bawah ini, yang beda dengan yang turunan ya. Kalau turunan n-nya diletakkan di depan n dikali x pangkat n min 1. Kalau integral 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1, jangan lupa ditambah c ya, contohnya selalu sembarang ya kalau diturunan. Kemudian integral yang ketiga, integral ax pangkat n dx itu sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c, dengan n-nya juga tidak boleh sama dengan min 1 ya. Oke, jadi a x pangkat n dx itu a per n, cukup jelas ya, a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c ya. Oke, kemudian yang keempat, integral fx plus minus gx dx. Jadi jika ada penambahan atau pengurangan dari fungsi-fungsi terus kemudian kita integralkan, kita boleh mengintegralkannya satu-satu ya. Jadi ini seperti integral fx dx plus minus integral gx dx. Kemudian yang terakhir 5, integral a fx dx itu sama dengan a dikeluarkan ya, a-nya ya boleh ya. Terus kemudian kita mengintegralkan fx-nya sendiri, dx itu boleh, dimana konstantanya itu adalah sembarang. Nah, baiklah, kita akan membahas satu persatu dari rumus dasar ini. Yang pertama, ya, rumus dasar yang pertama itu integral k dx, hasilnya adalah kx, jadi hanya menambahkan x ya. Jangan lupa ini adalah plus c. Contoh, misalkan integral 3 dx, ya, hasilnya adalah 3x plus c. Lagi, misalkan integral dx. Integral dx itu berarti 1 ya di sini ya, 1 kali dx berarti sama dengan x plus c ya. Dan integral misalnya 10 dx pasti 10x plus c ya, jangan lupa plus c-nya. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua ya, integral x pangkat n dx. Perhatikan ya, 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c ya. Jadi contoh, misalkan integral x pangkat 4 dx, maka 1 per 4 tambah 1 x pangkat 4 tambah 1 plus c, atau boleh kita tulis 1 per 5 x pangkat 5 plus c ya. Kemudian lagi, misalkan integral x pangkat min 3 dx, ini sama juga ya, 1 per min 3 tambah 1 berarti min 2 x min 3 ditambah 1 berarti
min 2 juga ya, ditambah C. Ingat yang paling sederhana adalah pangkat harus positif ya, jadi kita letakkan ini di bawah ya, X supaya pangkatnya positif, X kuadrat plus C. Nah, seperti itu. Terus kemudian contoh lagi, misalkan integral akar X ya. Ingat tidak boleh N-nya negatif 1 ya. Dx ya sama dengan integral. Nah, karena rumus kita dalam pangkat N ya, X pangkat N. Jadi ini harus diubah dulu ya, tidak bisa kita langsung integralkan, berarti kita ubah dulu X pangkat setengah dx. Nah, baru kita integralkan. Jadi 1 per setengah ditambah 1 X setengah ditambah 1 plus C, jangan lupa plus C. Jadi 1 per setengah tambah itu berarti 3 per 2 ya, X 3 per 2 plus C. Atau bisa kita tulis 1 dibagi 3 per 2 berarti 2 per 3 X ya. Yang 1 dibagi 3 per 2 itu artinya 1 dikali 2 per 3 ya. Jadi sama dengan 2 per 3 ya. Oke, X 3 per 2 itu 1 per 2 plus C. Ini belum sederhana, mari kita sederhanakan. Jadi 2 per 3. X ini kan 1 tambah setengah, artinya apa? 2 per 3 X dikali X pangkat setengah, artinya 2 per 3 X akar X ya. Seperti itu. Jadi diingat baik-baik jika yang ini ya, dari mulai ini ya, jadi kalau misalnya ada AM plus N ya, ini itu kan sama dengan AM dikali A pangkat N ya, ini jadinya. Oke. Baiklah, selanjutkan lagi. Kemudian sifat yang ketiga ya, yang ketiga itu adalah integral dari A X pangkat N dx. Ini adalah A per N plus 1 X N plus 1 plus C. Misalkan contoh misalkan integral 3x pangkat 2 dx saja, 3 per 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 plus C. Jadi sesuai dengan rumusnya ini. Kemudian jadinya 3 per 3 ya, jadi x pangkat 3 plus C. Ya, saya berikan contoh lagi, misalkan integral sepertiga x pangkat 2 misalkan. Itu berapa? dx ya. Berarti berapa? 2 1 ya, 1 per 3. Berarti ini 1 per 3 per 2 ditambah 1 ya, 2 ditambah 1 X 2 ditambah 1 plus C. Jadi sepertiga per 3 X pangkat 3 plus C. Jadi sepertiga dibagi 3 ya berarti 1/9 ya. Jadi sepertiga dibagi 3 itu sama saja sepertiga dikali kebalikannya ya, jadi 1/9 ya. Ini cara menghitung ketika posisi ya, X pangkat 3 plus C hasilnya. Lagi misalkan kita punya integral 2 misalnya X pangkat 3 dx ya. Ini juga kita ubah karena rumus kita dalam A kali X pangkat N, jadi kita ubah jadi menjadi 2 X pangkat min 3 dx. Oke, baik, kita bisa secara langsung kita integralkan 2 per min 3 ditambah 1 berarti min 2 X. Jadi sini min 2, ini plus C, jangan lupa plus C. Ini min, jadi X pangkat min 2 plus C, sehingga jadinya min 1 per X kuadrat. Jadi harus bentuk positif, jadi plus C. Begitu juga kalau misalkan ada misalnya 3 akar X misalnya, atau dx ya, ini ya, atau boleh
Misal di sininya 2, di sininya 3 akarnya ya. Berarti ini juga tidak bisa kita langsung integralkan, kita harus bagi bentuk pangkat. Jadi 3x pangkat 2/3 plus c. Plus c, dx ya. Sorry. Dx ya. Ini kita integralkan jadi 3 plus 2/3 tambah 1 x 2/3 ditambah 1 plus c ya. Jadi sama dengan berapa? 3/3 jadi 3/3 berarti 5/3 ya. Jadi kalikan di sini x adalah 5/3 plus c. Jadi sama dengan 3 dibagi 5/3 itu artinya 3 dikali 3/5 berarti 9/5 x 5/3 itu artinya 1/2/3 ya, 1/2/3 3 plus c ya, atau hasilnya saya letakkan di sebelah sini ya. Jadi sama dengan 9/5 x dikali, jadi berdasarkan seperti yang tadi ya, yang sudah saya ajarkan ya. Jadi kalau ini berarti 1 tambah 2/3 berarti x pangkat 1 dikali x pangkat 2/3. Jadi x pangkat 1 di sini akar dari x, di sininya 2, di sininya 3. Jadi ingat baik-baik ya. Jika masih ingat ya, kalau akar A M per N itu adalah A pangkat M per N. Untuk yang keempat ya, kalau ada integral fx plus minus x, jadi penjumlahan dan pengurangan suatu fungsi ya. Jadi sama dengan adalah kita bisa masing-masing kita integralkan fx dx ditambah minus ya, integral dx. Contohnya, akan integral 2x pangkat 3 plus 4 dx ya. Kita bisa integralkan 2x pangkat 3 dx terus ditambah integral 4 dx gitu. Jadi masing-masing. Ini langsung 2/4 x pangkat 4 sebenarnya plus c, tapi anggaplah suatu c1 ya, tambah c1, tapi nanti terakhir saja kita gabungkan, jadi ada suatu c sembarang ya. Dan integral 4 dx itu kita tahu sifatnya berarti 4x ya, berarti ditambah c. Jadi c-nya nggak usah tambahin di sini tambah c1 atau tambah c2, tapi langsung saja c-nya konstanta sembarang di sini ya. Terus jadi sama dengan 1/2 x pangkat 4 plus 4x plus c. Contoh berikutnya. Jadi misalkan 5x pangkat 4 min 3x kuadrat plus 4x min 8 dx. Nah, kita bisa langsung mengintegralkan masing-masing ya. Jadi integral dari 5x pangkat 4 itu adalah 5/5 x pangkat 5 min 3/2 tambah 1 berarti 3 ya, x pangkat 3 terus ditambah 4 per ya apa, jika 1 ya, jadi 1 tambah 1 berarti per 2 pangkat 2 terus diintegralkan 8 berarti 8x, jadi di sini plus c. Selesaikan, jadi x pangkat 5 min x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 8x plus c, seperti itu. Lagi misalkan integral akar x ya, min 1 per akar x misalnya dx. Nah ini kita ubah dulu, jadi integral x pangkat setengah min, jadi karena ini kan x pangkat setengah, terus kita naikkan ke atas jadi x pangkat min setengah dx, kemudian baru kita integralkan ya, udah bentuk x pangkat n min x pangkat n, besok kita masing-masing kita integralkan.
Jadi kalau setengah tambah 1 berarti 1, berarti 3/2. X itu 3/2 min X min setengah ditambah 1 itu berarti setengah ya. Jadi 1/1 X pangkat setengah ya. Terus kemudian plus C, sehingga bisa kita katakan bahwa 2/3 X ya. 3/2 itu 1/2 ya, jadi akar X ya. Min 1/2 berarti 2 dan akar X plus C. Selanjutnya untuk yang kelima itu adalah integral A fx ya, dx itu ya, jadi konstanta, hanya konstanta, jadi boleh kita keluarkan begini ya, integral fx dx ya. Jadi misalkan saya punya contoh, misalkan integral 3 misalkan x kuadrat dx, saya bisa katakan bahwa ini 3 integral x kuadrat dx, atau bisa jadi 3, ini kita integral sendiri, jadi 1/3 x pangkat 3, jadi x plus c ya, plus c, atau sama dengan x pangkat 3 plus c. Atau ya, ini hanya ini untuk menjelaskan bahwa konstanta ini bisa dikeluarkan ya, atau kamu nanti kalau mau integralkan langsung juga boleh ya, jadi 3/3 x pangkat 3, hanya sebagai sifat ya juga boleh. Misalkan juga contoh lagi, misalkan integral apa ya, misalnya 5 akar x misalnya dx. Nah, kamu boleh mengeluarkan ini ya, jadi 5 integral akar x dx ya, 5 integral x pangkat setengah ya dx. Lalu kamu integralkan 5 dikali setengah tambah 1 berarti 3/2 x pangkat 3/2 plus c ya, sudah integralkan berarti berapa, 10/3 ya, ini berarti x 3/2 itu 1/2 ya, jadi x kali akar x ya plus c. Oke. Selesai untuk penguraian dari ya sifat-sifat atau rumus dasar dari integral dasar ya, dari 1 sampai dengan 5. Nanti kita coba kalian latihan sendiri untuk memantapkan integral, rumus dasar integral ini. Baiklah, untuk sebagai latihan kalian ya, ada soal, jadi tentukan integral nomor 1. Integral misalkan x pangkat 3/5 dx. Yang kedua, integral x akar x dx. Terus yang ketiga, integral 3x pangkat 5 min 4x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 min 2x plus 8 dx. Terus kemudian yang keempat, integral x kuadrat min 1/x pangkat 3 dx. Yang kelima, integral 4x kuadrat min 3x ya per x dx. Terus yang keenam, integral x pangkat min 2/3, jadi min 1 per akar x dx, itu saja. Oke, silakan mencoba. Teknik pengintegralan, ada pengintegralan substitusi. Jadi, misalkan ada soal integral ya yang tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan rumus dasar integral ya langsung ya.
sehingga harus perlu disederhanakan ya, dengan mengganti variabel dalam fungsi sehingga dapat diterapkan dengan mudah dengan menggunakan integral rumus dasar integralnya tadi ya. Nah, misalnya ini ada rumusnya ya, integral fx pangkat n dfx itu sama dengan integral u pangkat n du. Jadi dengan u-nya itu, adalah fx ini ya. Terus kemudian nanti dfx-nya itu kita ganti dengan du. Jadi ini dfx itu kita ganti dengan du ya, sehingga menjadi integral un pangkat du. Nah, kalau udah u pangkat n du ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan integral dasarnya. Misalkan seperti soal ini, tentukan integral 2x dalam kurung x kuadrat plus 3 pangkat 4 dx ya. Coba kita hubungkan dengan rumus yang tadi ya. Nah, kita harus memilih fx-nya. Fx-nya itu kalau diturunkan adalah misalnya x kuadrat plus 3. Ini kan pangkat 4 ya. Berarti ini x kuadrat plus 3 ini adalah fx-nya. Karena kalau fx-nya diturunkan itu jadinya 2x ya. Ini mengandung ini. Jadi ini adalah fx ya. Nah, ya fx-nya terus dfx itu adalah dari turunan dari fx-nya itu adalah 2x dx ya. 2x dx ini. Nah, ya. Jadi atau bisa juga kita andaikan misalkan u-nya itu adalah x kuadrat plus 3 ya. Maka turunannya itu adalah du per dx yaitu 2x. Sehingga du sama dengan 2x dx. Sehingga kita bisa susikan ya, Jadi jadi x kuadrat plus 3-nya itu adalah plus 3 itu adalah u pangkat 4. Sehingga 2x dx-nya itu adalah du. Sehingga kita bisa mengintegralkan ini. Jadi 1/5 u pangkat 5 plus c. Dan u-nya kita ganti lagi 1/5. Fungsinya tadi u-nya kita andaikan tadi adalah x kuadrat plus 3, ini pangkat 5 plus c. Untuk menambah wawasan, saya akan berikan juga beberapa contoh untuk pengintegralan substitusi. Contoh yang pertama, misalkan integral akar 3 dari x plus 1 ini kuadrat ya, terus kemudian dx. Masih ingat rumus yang integral ya di depan itu sebelumnya, bahwa integral fx pangkat n dfx itu sama dengan integral u pangkat n du. Jadi ketika diskusikan sudah menjadi u pangkat n du sehingga bisa diterangkan dengan menggunakan integral dasar. Baiklah, sebelumnya kita ubah dulu ya soal ini menjadi bilangan berpangkat ya. Akan bentuk akar x plus 1 ini 2/3 ya dx ya. Terus kemudian baru kita andaikan u-nya adalah atau fx-nya ya x plus 1. Kemudian kita turunkan u itu adalah du per dx ya, jadi u aksennya itu adalah 1 sehingga du sama dengan dx. Baru kita susikan. Jadi x plus 1 tadi kita andaikan u ya 2/3 terus dx adalah sama dengan du. Nah, setelah menjadi u semua ya du ya. Dalam du tidak ada x-nya. Jadi syaratnya itu ada jangan sampai ada x ya. Jadi semuanya harus menjadi u sehingga bisa diturunkan ya terhadap dengan menggunakan integral dasar. Setelah itu baru kita integralkan 2/3 ditambah 1 u 2/3 ditambah 1 ya plus c sehingga jadinya 1/4/3 5/3 u 5/3 plus c. Jadi 3/5 u 5/3 itu 1/2/3 ya. 1 jadi u
2, ini 3. Ya, 2/3 ya. U 2/3 plus C. Jadi kembalikan lagi bahwa 3/5 U-nya kita ganti menjadi X plus 1. Terus akar dari X plus 1 kuadrat, ini akarnya 3. Contoh berikutnya, integral 10x 4x kuadrat min 1 pangkat 9 dx. Ini kalau kita andaikan dulu, U-nya adalah 4x kuadrat min 1, kita turunkan 8x ya benarnya, U sama dengan 8x dx. Kemudian karena di sini tidak 10 ya, tapi di sini 8, jadi kita substitusikan saja x dx-nya ya. X dx-nya jadi kita bagi dengan 8, du sama dengan x dx. Sehingga kita sudah mulai untuk mensubstitusikan 4x kuadrat min 1 itu adalah u pangkat 9, sehingga x dx-nya itu adalah 1/8 du. Oke, sudah menjadi U semuanya dalam U. Terus kemudian kita rapikan 10/8 U pangkat 9 du. Nah, jika sudah menjadi bentuk seperti ini, berarti kita bisa mengintegralkan dengan menggunakan rumus integral dasarnya. Jadi 10/8 dikali 1/10 U pangkat 10 plus C. Coret ya. Jadi 1/8 U pangkat 10 plus C. Sehingga bisa kita ubah ya, 1/8 U-nya itu adalah 4x kuadrat min 1 pangkat 10 plus C. Yang ketiga, integral x akar dari x kuadrat plus 5 dx. Sebagai U adalah x kuadrat plus 5 ya. Kemudian turunannya adalah 2x ya. Kita sekalikan silang, du sama dengan 2x dx. Oke, kita perhatikan sini juga tidak ada 2, berarti kita bagi dengan 2. 1/2 du sama dengan x dx ya. Kemudian baru kita substitusikan akar x kuadrat plus 5 berarti akar U ya. Terus kemudian x dx kalikan setengah du. Kita rapikan integral setengah akar U du. Kemudian kita buat dengan bilangan berpangkat ya, karena rumus integral dasar itu kebanyakan hanya dengan bilangan berpangkat ya. Jadi U pangkat n dx pangkat n. Kemudian ini baru kita integralkan. Kalau sudah, bisa diselesaikan dengan rumus integral dasar. Jadi setengah plus setengah tambah 1 berarti 3/2 U ya, U 3/2 plus C ya. Terus kemudian itu jadi 1/2 dibagi 3/2 berarti 1/2 dikalikan 2/3 ya, berarti 1/3 ya, 1/3 U 1/2 ya. Jadi U pangkat 1 akar U plus C, sehingga jadi 1/3 U-nya itu adalah 4x kuadrat x kuadrat plus 5 terus akar x kuadrat plus 5 plus C. Berikutnya, contoh yang keempat adalah integral 8x kuadrat per 4x pangkat 3 min 1 ini dikurung ya, terus pangkat 10 dx. Untuk soal seperti ini ya,
kita andaikan juga U-nya itu adalah 4x pangkat 3 min 1. Ya, DU per dx-nya adalah 12x kuadrat. Ya, DU sama dengan 12x kuadrat dx. Perhatikan bahwa di sini 8 ya, bukan 12, jadi kita bagi dengan 12. Ini DU menjadi x kuadrat dx. Dan kita mulai mensubstitusikan kembali ya. 8-nya tetap ditulis ya. Terus kemudian per U pangkat 10 dan x kuadrat dx itu kita ganti menjadi 1/12 du ya. Ini x kuadrat dx nya kita ganti 1/12 du, dan kita rapikan, ini dikalikan jadi integral 8/12. Kemudian U-nya kita 10 pangkat 10-nya kita naikkan ke atas jadi min 10 du. Lalu kalau sudah seperti ini bisa kita sesuaikan dengan menggunakan rumus integral dasar. 8/12 1/10 ditambah 1 berarti min 9 ya. Jadi U min 9 plus C. Jadi jika kita selesaikan ini 8 ya, coret ini berarti 2, di sini adalah 3 ya, berarti 2 per min 27 ya. Kalikan U pangkat min 9 plus C, atau ini ya 2 per min 27 kalikan 1 per U pangkat 9 plus C, atau sama dengan 2 per atau min ya 27 U pangkat 9 plus C, sehingga hasilnya adalah min 2 per 27 dalam kurung U-nya adalah 4x pangkat 3 min 1 pangkat 9 plus C. Sebagai untuk memperdalam ya materi ini, kita latihan soal nomor 1 ya. Kalian integralkan, coba kalian integralkan ya soal ini. Yang pertama, jika integral dalam kurung misalnya 2 min 3x pangkat 8 dx. Terus yang kedua adalah integral 10x 8x kuadrat min 1 pangkat 4 dx. Terus kemudian yang ketiga, integral akar 3x min plus 2 ya, 3x plus 2 dx. Terus kemudian yang keempat, misalkan integral 10x per x kuadrat plus 1 kuadrat dx. Oke, silakan selamat mencoba. Terima kasih.